Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Al-Qabisi bagian yang kedua. Bahwa analisis yang bisa dikedepankan dari tujuan tersebut adalah bahwa secara fitrah anak merupakan potensi dasar yang bisa diolah menurut keinginan pendidik. Dalam hal ini, orang tua dan guru sehingga dapat berhasil yang setidaknya seorang anak dalam melakukan interaksi edukatif yang kesemuanya sangat bergantung dari tujuan awal yang telah disajikan institusi. Mau diarahkan kemana, anak didik semuanya sangat bergantung pada tujuan yang sejak awal yang sudah disiapkan. Inilah yang sesungguhnya ingin diterapkan oleh Al-Qabisi untuk memenuhi tujuan pendidikan tersebut, yakni menjadikan anak yang mempunyai akhlak mulia. Hal yang paling signifikan adalah bagaimana menerapkan satu sistem pembelajaran yang betul-betul bisa diterima oleh anak. Sistem pendidikan yang berjalan secara demokratis dan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak itu sendiri berarti ungkapan jiwa yang teraplikasi dalam bentuk perilaku yang secara sengaja dan terhindar dari intervensi atau tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita analisis kalau dalam pengertian akhlak sendiri terdapat unsur demokrasi di sana. Sehingga untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, proses pendidikan harus lebih banyak diarahkan pada pembentukan perilaku, pemberian contoh, kedisiplinan, di samping teori-teori yang mendukung proses terjadinya penanaman akhlak sebagaimana yang diinginkan. Inilah yang kelihatannya diterapkan oleh Al-Qabisi. Dalam menjalankan proses pendidikannya, beliau menerapkan metode kasih sayang, berlaku adil, dan tidak sekali-kali memberikan hukuman kepada anak tanpa alasan yang jelas. Satu tindakan demokratis yang pada akhirnya nanti akan banyak membantu menanamkan perilaku positif sebagaimana tujuan awal pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, proses perbaikan akhlak akan berjalan secara efektif manakala didukung sikap demokratis para pengelola pendidikan dan juga adanya dukungan sistem pembelajaran yang juga mendukung penanaman nilai-nilai demokrasi secara wajar. Tujuan apapun, termasuk pendidikan, tidak akan bisa terwujud secara maksimal manakala tidak didukung oleh faktor-faktor yang lain. Karena tujuan sangat terkait erat dengan sistem yang ada, sedang sistem merupakan satu rangkaian yang harus berjalan secara beriringan dan tidak parsial. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dimaksud sistem pendidikan pun harus didukung oleh materi pelajaran yang akan disajikan. Demikianlah kisah konsep pendidikan Al-Qabisi bagian yang kedua.